Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran tentang konsep belajar konstruktivisme. C. Strategi belajar konstruktivisme. Strategi belajar Slavin 1994. Yang pertama, top-down processing. Dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan, kemudian menghasilkan atau menemukan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, cooperative learning. Strategi yang digunakan untuk proses belajar, di mana siswa akan lebih mudah menemukan secara komprehensif konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikannya dengan siswa lain tentang problem yang dihadapi. Yang ketiga, generative learning. Strategi ini menekankan pada adanya integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh dengan skemata. Yang D, model-model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme. Discovery learning. Model pembelajaran kognitif yang paling berpengaruh adalah discovery learning-nya Jerome Bruner, Slavin 1994, yaitu siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar aktif dengan konsep dan prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman dan menghubungkan pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip diri mereka sendiri. Discovery learning mempunyai keuntungan dalam belajar, antara lain siswa memiliki motivasi dalam diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai mereka menemukan jawaban atas problem yang dihadapi mereka. Siswa juga belajar mandiri memecahkan problem dan memiliki keterampilan berpikir kritis. Reception learning. Para penganut teori ini menyatakan bahwa guru mempunyai tugas untuk menyusun situasi pembelajaran, memilih materi yang sesuai bagi siswa, kemudian mempresentasikan pelajaran dengan baik. Inti pendekatan reception learning adalah expository teaching, yaitu perencanaan pembelajaran yang sistematis terhadap informasi yang bermakna. Pengajaran expository teaching berisi 3 prinsip tahapan pembelajaran, yaitu tahap pertama, advanced organizer, yaitu sebuah statement perkenalan yang menghubungkan antara skema yang sudah dimiliki oleh siswa dengan informasi baru yang akan dipelajari. Fungsi dari tahap ini adalah memberi bimbingan untuk memahami informasi yang baru. Yang kedua, tahap kedua, menyampaikan tugas-tugas belajar. Setelah pemberian advanced organizer, langkah berikutnya adalah menyampaikan persamaan dan perbedaan dengan contoh yang sederhana. Untuk membantu siswa memahami persamaan dan perbedaan ini dapat digunakan berbagai cara, antara lain ceramah, diskusi, film-film, atau tugas belajar. Yang ketiga, tahap ketiga, penguatan organisasi kognitif. Pada tahap ini, Ausubel menyatakan bahwa guru mencoba untuk menambahkan informasi baru ke dalam informasi yang sudah dimiliki oleh siswa pada awal pelajaran. Selanjutnya, assisted learning. Assisted learning mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan kognitif individu. Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan sekitarnya.
baik dengan teman sebaya, orang dewasa, atau orang lain dalam lingkungannya. Active learning. Active learning artinya pembelajaran aktif. Menurut Silberman, cara belajar dengan cara mendengarkan akan lupa, dengan mendengarkan dan melihat akan ingat sedikit. Dengan cara mendengarkan, melihat, dan mendiskusikan dengan siswa lain akan paham. Dengan cara mendengar, melihat, diskusi, dan melakukan akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dan cara untuk menguasai pelajaran yang terbagus adalah dengan mengajarkan. Selanjutnya, the accelerate learning. The accelerate learning adalah pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Quantum learning. Quantum learning adalah cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Bobby DePotter dan Mike Hernacki, 2000. Selanjutnya, Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pembelajaran CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Penerapan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, langsungkan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak penulisan kalimat yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.